Nah, sekarang kita berada di sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah provinsi kabupaten yang paling membuat saya tercengang ya. Kenapa demikian? Kabupaten ini sudah lama berada di Sumatera Barat. Ini bukanlah sebuah kabupaten pemekaran. Ini adalah kabupaten yang sudah lama di Sumatera Barat, dari awal Sumatera Barat ada. Ini adalah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan uniknya ini entah saya aja yang merasa, saya merasa kabupaten ini pembangunannya atau keadaannya masih seperti ini aja loh. Atau saya yang kurang keliling-keliling, atau memang mereka memfokuskan diri ke pembangunan pertanian dan perkebunan ya, karena daerah ini sangat kaya akan hasil perkebunan, terutama itu kelapa sawit, karet, jagung, dan juga hortikultura lainnya. Dan inilah adalah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan ini adalah kantor bupatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, kita sekarang berada di Kabupaten Agam ya, Provinsi Sumatera Barat. Ini kalau kalian tahu, ini adalah berdekatan dengan Kota Bukit Tinggi, atau ya kalau kalian tahu itu Danau Maninjau. Nah, itu adalah berada di Kabupaten Agam. Dan lucunya konten saya di Kabupaten Agam ini adalah salah satu konten yang menjadi top 10 dari list konten saya yang tertinggi. Padahal dahulunya saya cuman menambahkan sound effect ya, lagu atau background di belakangnya tanpa ada narasi. Dan saya sekarang mencoba lagi peruntungan, apakah konten ini bisa juga menambah pundi-pundi AdSense atau pundi-pundi viewer penonton saya. Ya, selamat datang di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kita sekarang berada di ibu kota kabupatennya, yakninya Kota Lubuk Basung. Nah, Lubuk Basung ini hanya seperti ini aja. Ini adalah pusat pemerintahannya yang baru ya. Dahulunya kabupaten ini berada di kantor bupatinya berada di Kota Madia Bukit Tinggi ya. Setelah pemekaran, Kabupaten Agam berpindahlah, mengalah harusnya ya, lebih tepatnya mengalah, berpindah ke Lubuk Basung. Dan itu juga perpindahannya juga estafet ya, awalnya dari Lubuk Basung lama, sekarang udah berada di daerah pusat perkantoran Surabaya ya, di dalam. Nah, sebagai intro tadi yang saya bilang ya, saya mohon maaf, itu adalah hanya sebagai pandangan mata saya saja ya. Dan saya juga punya panduan, karena saya juga berkampung di Kabupaten Agam ini. Namun yang saya rasakan Kabupaten Agam ini seperti ini aja gitu. Dan bahkan saya sudah mengikuti beberapa sosmed dari Kabupaten Agam ini atau IG-nya dari Kabupaten Agam ini. Banyak para netizen banyak mengeluhkan kabupaten ini. Bisa kalian lihat, ini jalan utamanya, jalur 2, udah banyak bolong-bolong kayak gini loh. Ini tidak pernah bagus saya lihat loh. Dari tahun ke tahun udah diperbaiki, namun cepat juga untuk bolong kembali. Nah, apa yang
terjadi dengan kabupaten ini gitu. Dan bahkan hampir 50% lah ya jalan di Kabupaten Agam ini masih jauh dari harapan ya. Atau memang kebijakannya jalan, terutama itu di luar sana, jalan itu masih kecil gitu. Apa itu masih kebijakan provinsi atau kebijakan nasional pemerintahan pusat, saya nggak tahu. Tetapi kasihan sekali loh, hak rakyat yang seharusnya mendapatkan hak dari prasarana jalan dan juga keuntungan-keuntungan lainnya dibanding dengan kota-kota lainnya. Kabupaten Agam termasuk yang tertinggal saya rasa ya. Saya mohon maaf loh, ini cuma sebagai narasi aja. Mungkin ada yang setuju, mulai ada yang tidak. Tapi ini hanya sebagai pandangan mata saja. Di luar kasus itu pembebasan lahan ataupun itu apa ya, kebijakan-kebijakan sosial lainnya, pemerintahan Kabupaten Agam seharusnya menerapkan skala prioritas dan mengutamakan kenyamanan masyarakat. Dan tetapi yang saya rasakan selama saya berkeliling-keliling di kabupaten ini seperti ini aja gitu. Entah mungkin mereka menggalakkan sektor budaya atau pariwisata, tapi yang saya rasa pariwisata pun sudah masuk ke swasta gitu. Yang Pemko sendiri yang saya rasakan tidak ada gitu. Lihatlah Danau Maninjau seperti itu aja, tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang di apa sih sebenarnya danau yang terbesar, danau yang termegah, terbagus seperti itu, yang berada di antara dua gunung dan mempunyai kisah-kisah dan unik lainnya, justru sekarang hanya sebagai rumah atau limbah-limbah dari kotoran ikan, cuma dimanfaatkan seperti itu. Bayangkan dahulu di Maninjau itu adalah tempatnya pariwisata asing, turis asing loh. Dan sekarang ya saya bisa bilang nggak ada lagi gitu. Puncak Lawang yang dibangga-banggakan dahulu ya nggak semeriah tempat-tempat lain gitu. Entahlah, saya hanya bernarasi seperti ini. Saya minta maaf kalau ada yang tersinggung, tapi ya sebagai batu cambukan saja ya untuk kita bersama. Semoga kabupaten ini lebih maju lagi, lebih bergeliat lagi dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain, lebih meningkatkan lagi APD atau apa-apanya, sarana dan prasarana wilayahnya. Bisa kalian lihat ini jalannya, ini ada jalan utama menuju ke Kabupaten Padang Pariaman ya. Ini ada jalan penghubung, marka jalan pun tak ada gitu. Jangan kita berbicara tentang kualitas aspal ya, marka jalan pun tidak ada. Dan saya lihat ini memang oke lah. Untuk pembebasan lahan sudah kelihatan seperti ini, karena kita lihat tiang-tiang listrik ya dari ujung ke ujung sudah jauh dari jalan ya, garis jalan. Artinya ini lahan ini sudah dipersiapkan untuk jalan yang lebih besar dari ini. Tetapi ini sudah berlarut-larut, ini sudah lama masih seperti ini juga. Tidak ada pergerakan yang signifikan tentang pelebaran jalan di sini. Mungkin kabupaten ini masih dirasa masih belum butuh jalan yang besar atau jalan yang bagus, entahlah. Karena sangat disayangkan sekali ya, kabupaten-kabupaten lain berlomba-lomba dalam mempercantik jalan, sarana, bangunan, fasilitas yang lain. Kabupaten ini masih seperti ini aja. Dan bisa kalian lihat ini jarak antara tiang listrik udah jauh ini. Artinya ini sudah dipersiapkan di potlot sebagai lahan yang bagus untuk apa? Udah dipersiapkan lah untuk memperbesar lahan. Nah, bisa kalian lihat ini udah di beton apa, di timbun-timbun seperti ini. Dan yang saya tahu hanya di depan sana di simpang gudang sudah lumayan besar. Nah, bisa kalian lihat ya, antara tiang itu udah jauh menjorok ke jalan ya, keluar jalan. Artinya itu sudah dipersiapkan, lahan ini sudah siap untuk diperbesar seperti ini sampai ke sini. Tapi entahlah apa yang terjadi. Mungkin yang
berkepentingan yang bisa menjawabnya. Semoga ya wilayah atau kampung saya ini lebih cepat berkembang ya. Nah oke lah, saya mohon maaf sekali bercerita-cerita ya sampai emosi, terluang emosi ya. Tapi memang ya saya sangat kecewa atau sangat mensupport lah untuk kebangkitan kabupaten yang saya cinta ini, kampung saya sendiri ini. Banyak kisah di sini, banyak kenangan yang ada di sini bagi saya pribadi. Semoga minimal sektor pariwisata lah di sini, Kabupaten Agam lebih bergiat lagi. Jangan hanya berkutat hanya masalah itu kayak itu aja ya, tanpa ada perkembangan yang lebih bagus. Oke lah, saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang salah atau melampaui ranah hukum yang ada. Saya tidak ada maksud apapun. Saya hanya menyampaikan pandangan mata saya terhadap daerah atau kampung saya tercinta ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. 30 menitan ini ya, 30 menit, 13 menit ya. Jangan lupa yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar setiap saya posting kalian menerima notifikasi pemberitahuan update terbarunya. Karena hanya di motovlog inilah kita Sumatera Barat ini yang hanya berputar-putar sekeliling Indonesia. Saya jamin ini hanya motovlog ini aja yang berkeliling hampir di semua daerah. Tidak ada motovlog lain yang di luar motovlog ini yang sampai berkeliling di 19 kabupaten dan kota. Jadi rugi sekali kalau kalian tidak subscribe ya channel ini. Nah kita udah sampai di jalan yang saya maksud tadi terakhir. Ini jalan namanya Simpang Gudang, dan jalan yang sudah diperkirakan nantinya akan diperluas seperti ini ya. Nah bila ini sudah mulai diperluas, dan di ujung sana ya, di ujung sana kita ada simpang ke kanan itu ke Pasaman Barat, lurus itu ke Padang. Sampai jumpa, see you. Nah saya akan menunjukkan kepada kalian